Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanalil mulki wal malakut wa subhana bil izzati wa at'amati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal والكبرياء والجبار ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas satu perkara di mana perkara ini adalah perkara penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Perkara apakah itu? Itu merupakan oleh-oleh dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara ini ketika Allah ingin menurunkan sebuah perintah kepada umat-umat Nabi Muhammad, perkara ini tidak bisa disampaikan melalui wasilah Allah ataupun malaikat Jibril alaihissalam atau malaikat Jibril. Tetapi perintah ini merupakan perintah spesial atau khusus hingga Nabi Muhammad pun dipanggil oleh Allah untuk menemui Allah untuk memerintahkan satu perintah, yaitu perintah sholat. Perkara sholat adalah sebuah kewajiban kita di dunia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan dalam suatu kitab, dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imami Ali karamallahu wajhah, Rasul memberikan sebuah pesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ali ini adalah pemuda. Sudah pasti pesan ini adalah untuk teman-teman yang muda. Oke, coy. Rasul berkata kepada Ali, "Tamana Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Tahukah kamu Ali bahwa sesungguhnya malaikat Jibril berkeinginan untuk menjadi seorang manusia. Kenapa? Asbab 7 perkara di dalamnya. Yang pertama adalah apa? As-salatul jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Nah, batuk hadirin, mohon maaf. Salat berjamaah bersama imam. Yang kedua adalah apa? Wa mujalasatul ulama, duduk dengan alim ulama. Yang ketiga, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, wa tasyaul janazah, itu mengantarkan jenazah ataupun takziah dan semacamnya. Berbela-sungkawa terhadap sebuah musibah. Ya. Yang kelima, wasyakil ma, yaitu memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam, wasulhu bainal isnain, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Dan yang terakhir adalah apa? Wa ikramul jar wal yatim, yaitu memuliakan tetangga dan anak yatim. Nah, yang akan saya bahas adalah satu perkara dulu, ya. Kalau semuanya saya bahas 1 jam nggak cukup. Oke, yang pertama adalah sholatul jamaah ma'al imam, sholat berjamaah bersama imam. Wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ya, dari mulainya apa? Terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. As-sholatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama, ya kan? Kalau seandainya kita sulit untuk berjamaah, maka pelan-pelan kita sholat munfarid sendiri, kita sholat. Asalkan khusyuk, benar-benar ingin taubatan dan nasuha kembali kepada Allah. Karena hidup di dunia bukanlah harta. Hidup di dunia bukanlah jabatan. Hidup di dunia bukanlah kebahagiaan dunia. Tapi hidup di dunia kita diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah.
Kita dihidupkan oleh Allah untuk apa? Untuk dimatikan oleh Allah. Ya, dimatikan oleh Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu bisa tidak tahu kepada Allah? Bagaimana kamu bisa lupa terhadap Allah? Padahal dulu kamu tidak ada, lalu Allah ciptakan kamu dari tanah, lalu kemudian kamu diadakan oleh Allah, lalu dikembalikan kepada Allah. Kita dihidupkan untuk dimatikan. Sementara ada satu pertanyaan lagi, untuk apa kita diciptakan? Ya, jawabannya jelas adalah untuk ibadah. Ya, untuk ibadah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya kan? Diperintahkan untuk ibadah. Karena waktu adalah ibadah, bukan waktu adalah harta. Kalau seandainya waktu adalah harta, maka jelas kita akan mengikuti dunia dan dunia akan menyusahkan kita. Kalau seandainya waktu adalah ibadah, ya, dunia akan mengikuti kita. Sementara kita dekat kepada Allah yang menciptakan kita dan dunia. Itu perkara sholat. Lebih baiknya, lebih bagusnya sholat itu ya berjamaah bersama imam. As-sholatul jamaah mal imam, sesuai dengan dalam kitab Wasiatul Mustafa lil imami karena Allah wajib. As-sholatul jamaah mal imam. Ketika berjamaah, imam ada, makmum ada. Diibaratkan imam adalah pemimpin, makmum adalah rakyat. Berarti kita sedang belajar bermasyarakat, belajar berorganisasi. Ya kan? Imam pemimpin, makmum rakyat. Ya kan? Imam ikutin, makmum ikutin imam. Seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Itu makmum. Sami'na wa ata'na, mendengarkan dan taat, itu makmum. Sekarang kalau seandainya imamnya agak benar, modal nekat, udah gak bisa nekat, ya apa kata makmumnya? Itu kan repot. Ya, imamnya salah, imamnya gak bisa nekat jadi imam, akhirnya ya kacau urusannya. Ada nggak ya ketika imam salah atau pemimpin yang salah ataupun gak bijaksana, jelas negara ini akan rusak, akan hancur. Seperti halnya sholat, imamnya gak benar, kira-kira ada nggak makmum duluan yang takbir? Allahu Akbar, makmum takbir, imamnya baru bilang duk makmum. Itu kan kacau. Nah, lihat, ketika imam salah, ketika pemimpin salah dalam sholat dulu nih ya, ketika imam salah, ya, contohnya begini. Ketika imam membaca surat-surat pendek, surat Al-Kautsar katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. 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 Makmumnya gak tahu. Akhirnya apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Makmumnya gak bisa, lupa, khilaf. Ya kan? Ketika
makmumnya atau rakyatnya. Ya, tidak tahu, bahkan lebih buruk dari pemimpin. Makanya terjadilah kekacauan. Inna a'tayna al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syari'atal akbar diganti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kan kacau. Makanya subhanallah dalam sholat ketika imam salah, ketika seorang imam salah, makmumnya yang menyadarkan bilang apa? Subhanallah. Ini kan kalimat-kalimat malikiyah, kalimat Qur'aniyah, kalimat yang bagus, bukan kalimat yang berlandaskan dengan kalimat tidak baik, bukan kalimat syaitoniyah, ya kan? Ini dia kalimatnya apa? Subhanallah, ya kan? Ketika imam salah, makmum yang di depan yang menyadarkan adalah apa? Subhanallah. Kalau perempuan kan dengan tepuk tangan, ya betul kan ya? Yang ngerti? Nah itu dia. Ya perkara-perkara ini, makanya ketika kita melihat kehidupan bernegara kita saat ini, ya, ketika imam salah atau pemimpin yang salah, rakyat yang nggak tahu pun ikut-ikutan negor. Akhirnya apa? Buruk sangka yang terjadi. Contohnya dalam sholat, imam salah, makmum yang depan yang menyadarkan. Kalau imamnya nggak bisa, diganti sama makmum atau sama wakilnya. Kalau dalam kepemimpinan bernegara seperti itu, ya kan? Makanya kita belajar jadi pemimpin, jadi imam, belajar jadi makmum, jadi rakyat. Dalam sholat itu subhanallah manfaatnya luar biasa. Ya kan? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Seandainya kalau sekarang tiangnya nggak ada, dalam rumah ya, rumah yang besar, bagus, mewah, tapi tiangnya nggak ada, kan percuma. Diibaratkan sholat adalah tiangnya agama. Oke bro, sholat mumpung ada waktu. Iya. Makanya kita di sini bukan berarti saya orang pintar, bukan. Saya yang bicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Yang bicara ini al-faqir, al-ghaib, Allah, miskin ilmu, miskin harta, miskin pahala, bahkan miskin ibadah, dan orang yang sangat terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Sampaikanlah kalau satu ayat kita diberikan ikhtiar oleh Allah. Fa'iza adzabta fatawakkal 'ala Allah. Ya kan? Kalau seandainya kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya kan, saya ngomong begini bukan berarti saya ini orang baik. Saya ngomong begini bukan berarti saya ini menghinakan orang-orang yang tidak baik, tidak. Asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang baik, nih renungkan baik-baik. Sesuatu yang baik di mata manusia belum tentu dia baik di mata Allah. Sesuatu yang buruk di mata manusia belum tentu dia buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Iya kan? Ada cerita seorang kiai namanya Imam Barsiso. Kiai Imam Barsiso ini orang yang ahli ibadah. Tetapi ketika di akhir hayatnya Allah uji, Allah tes kekuatan iman dan takwaan beliau. Ketika itu Allah memerintahkan syaitan untuk menyerupai kiai yang ahli ibadah. Imam Barsiso lagi ibadah, Allahu Akbar, istighfar, zikiran sampai nangis. Kemudian jin atau syaitan itu muncul di sampingnya. Lupa jadi kiai yang ahli ibadah itu. Akhirnya Imam Barsiso bertanya, ya Allah, itu kok bisa khusyuk amat ya sholat, bisa nangis, saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya si Imam Barsiso nanya sama iblis yang menyerupai jadi syaitan. Wah kiai, bagaimana caranya supaya saya bisa ibadah seperti anda? Kiai ini menjawab, setan ini menjawab, lakukanlah 3 maksiat. Yang pertama adalah minum khamar, yang kedua adalah berzina, yang ketiga adalah bunuh. Ya, ada kan di surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya kan? Al-ayah. Ya kan, artinya dalam khamr ini terdapat kalau enggak salah terdapat keburukan, ya kan? Tapi sedikit beberapa manfaat. Tetapi keburukannya ini jauh lebih dahsyat dibandingkan manfaatnya. Sehingga manfaatnya enggak kelihatan. Ya, jadi si Imam Barsiso ini pergi ke diskotik, ya, kiai ya kan pengen ibadahnya tambah, pergi ke diskotik, ya kan, ke PSK, ya, nyewa pelacur, ya. Akhirnya sebelum nyewa pelacur minum khamar dulu, mabok, pikirannya gak sadar, berzina, ya. Setelah berzina, suaminya datang, yang diperkosanya kan berzina, akhirnya suaminya dibunuh, setelah dibunuh meninggal. Soal khatimah. Orang kenapa kau? Oke. Nah ini kan subhanallah. Kita santai.
Ini kan subhanallah, ya ini jin yang mengganggu, namanya jin ifrit. Ya hadirin, ya jin itu jin ifrit, tentang jin ifrit. Ya bahkan ada doanya untuk jin ifrit. Ya kan, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yuzawijuhunna barun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitani laili wan nahar wa min tuarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ya kan, itu Rasul membaca itu, jin ifrit mati tersungkur mukanya ke tanah. Nanti mohon maaf ada gangguan sebentar. Biasa jin ifrit datang, ya. Oke, lanjut. Ini sekedar berbagi ya. Tadi nyampe di mana ya? Lupa jadinya. Imam Barsiso, ya kan, su'ul khatimah, ya tadi ahad ibadah, su'ul khatimah, ibadah Allah uji, ya. Ya, makanya sesuatu yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Sekarang perkaranya sesuatu yang buruk di mata manusia belum tentu buruk di hadapan Allah. Contoh kecilnya gampang. Ada seorang pelacur di akhir hayatnya, ketika pelacur ini pengen meninggal, pelacur ini menemukan sebungkus roti dan segelas air putih. Di saat itu juga ada seekor kucing yang sedang kehausan, yang kelaparan, yang kalau tidak dikasih makan akan mati kucing ini. Ini pelacur ini menolong kucing itu. Kucing diminumkan air, dikasih roti, diminumkan air. Dan akhirnya kucing ini hidup dan si pelacur yang meninggal karena kehausan dan kelaparan. Perkara itulah yang membuat seorang wanita ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dosanya besar karena seorang pelacur berzina. Karena hal-hal kecil di akhir hayatnya. Makanya seorang ustaz, seorang kiai pun belum tentu itu adalah yang baik. Bahkan seorang LSK, seorang pelacur, pengguna itu belum tentu yang buruk. Kita tidak boleh berburuk sangka. Yang penting adalah apa? Memperbaiki diri sendiri, introspeksi diri, jalankanlah kehidupan menurut versi Anda masing-masing. Oke bro, saya belum tentu baik, dan kalian belum tentu buruk. Kita sama-sama belajar. Ya mohon maaf. Jadi intinya kita mengingatkan ya, kita terus hijrah ke tempat yang lebih baik lagi, ke tempat yang lebih baik lagi. Oke bro, nah inilah perkara sederhana. Makanya pesan saya, jangan tinggalkan sholat, tetap berpegang teguh pada ajaran agama Allah. Jangan tinggalkan sholat. Ini ada sebuah lagu spesial buat teman-teman semuanya. Oke. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari, siang dan malam sudahlah tentu. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang, sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang kita bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang kita bekerja hatilah riang. Kami sembahyang sudahlah tentu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Dipukul, dipalu sehari-hari, banyak lagi yang sadarkan diri. Hidup di kubur
tinggallah seorang dipukul, dipalu, hidup di kubur yatim piatu. Tinggallah seorang dipukul, dipalu. Sepohon kayu daunnya rimbun, dapat bunganya sangat buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun tidak tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tidak tak sembahyang, apa gunanya? Kami belajar sehari-hari, belanja masa depanku. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang sudahlah tentu, sunnah pun ada bukan sembarang. Supaya Allah jadi sayang, kami belajar hati larian. Supaya Allah jadi sayang, kami belajar hati larian. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangat rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangat rugi. Dipukul, dipalu sehari-hari, baru lagi ia sadarkan diri. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul, dipalu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul, dipalu. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mad'a lillahi idza tala'al badru alaina min thaniyatil wada, wajaba syukru alaina mad'a lillahi idza. Bacalah Qur'an Agung, insya Allah setiap kehidupan kita di dunia kita tidak akan pernah tersesat. Oke bro, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pegang yang tadi, sholat, baca surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah merupakan surat ini adalah Al-Abdul Mas'ani. Al-Abdul Mas'ani ini merupakan 7 ayat yang berulang-ulang. 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit, tawaf berputar 7 kali, sa'i berbolak 7 kali, 7 hari dari Jumat sampai Kamis. Ada 7 apa lagi? 7 keajaiban dunia. Ada 7 jumlah batu lantaran jumroh. Makanya baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.